اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Wasakhil makhrajah. Jemaah sekalian, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan kita lebih bersyukur lagi karena kita pada akhirnya sebentar lagi akan menyelesaikan bulan Sya'ban kita, dan kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan tanpa terasa 1 tahun berputar lagi. Perlu kita sampaikan kepada jemaah sekalian bahwa malam ini adalah pertemuan terakhir kita untuk kelas Irfan. Karena pada pertemuan yang akan datang insya Allah kita sudah cuti libur, karena biasanya di masyarakat kita kalau minggu terakhir sebelum Ramadan itu biasanya banyak kesibukan. Jadi insya Allah setelah malam ini kita akan jumpa lagi setelah bulan suci Ramadan. Biasanya beberapa minggu setelah Ramadan, bahkan terkadang 1 bulan. Nanti kita akan umumkan, bikin maklumat di grup kapan kita kembali mulai Irfan. Untuk itu pada malam hari ini mari kita masuk ke screen untuk meneruskan masih buku Imam Khomeini. Jadi kita bersyukur jemaah sekalian ya, karena rata-rata kita yang ada sekarang ini berjumpa dalam pengertian waktu dengan Imam Khomeini ya. Sorry, ini tadi. Kita bersyukur kita ini berjumpa dengan Imam Khomeini ya. Kalau toh ada di antara kita tidak berjumpa, paling masih kecil ya. Saya waktu Imam Khomeini memimpin revolusi pas di SMA, sekolah menengah atas ya, kelas 3 atau kelas 2. Ya, kelas 3 karena tamat tahun 80 atau 81. Nah, jadi kita berjumpa dengan beliau dan ternyata kita lihat apa yang beliau lakukan itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kita menganggap bahwa kewaliannya itu terbukti. Apa yang dilakukan di Iran dengan membuat revolusi Islam, membuat Republik Islam Iran itu terbukti sampai sekarang tidak bisa dianggap kacangan atau entengan. Bukan kaleng-kaleng kata orang sini sekarang. Sudah beberapa kali selama 40 tahun lebih berusaha negara-negara besar, negara kolonialis untuk menghancurkannya, termasuk sistem wilayah fakihnya, tetapi selalu gagal, tidak berhasil. Dan terakhir yang kita lihat adalah gertakan-gertakan Amerika dengan akan menyerbu Iran, tetapi akhirnya berakhir dengan kegagalan. Kita lihat Amerika mundur secara teratur, lalu kemudian memulai perundingan. Padahal perundingan itu dari awal Iran sudah bilang, ya kami siap berunding kalau hanya sekedar nuklir dan tidak dua yang lain. Dua yang lain itu adalah pembatasan jarak jangkau rudal balistik. Yang kedua adalah berhenti mendukung mukawamah atau kelompok-kelompok proksi Iran yang ada di berbagai tempat di sekitar Israel. Karena proksi ini dianggap sebagai cincin api, ya, sebagai ring of fire bagi Israel ya, di sekitarnya semuanya. Dan siap mengepung kalau mereka mendapatkan perintah. Jadi oleh sebab itulah mereka mengusulkan supaya ini dihentikan. Tetapi Iran tidak, dari awal sudah mengatakan bahwa kami akan berunding kalau hanya menyangkut masalah nuklir. Apa sebabnya? Karena nuklir dari awal kami sudah sepakat tidak akan membuat senjata nuklir. Kalau cuma sekedar membatasi pengayaan uranium, ya silakan. Karena yang penting kami bisa menggunakan nuklir untuk kepentingan sipil, pengobatan, dan sebagainya. Nah, jadi itulah jemaah sekalian berbahagia yang kita saksikan, dan itu artinya ini bukan sembarangan. Sementara kita lihat, mohon maaf dalam tanda petik ya, yang disebut dengan ulama tanda petik, yang dianggap sebagai pemimpin-pemimpin, sekarang pada hilang. Contohnya misalnya dulu digembar-gemborkan misalnya siapa, Saddam Hussein. Itu kan dulu waktu kita samanya Saddam Hussein itu digembar-gemborkan sebagai pemimpin Islam yang sangat berani melawan Israel. Tapi sekarang sudah tidak ada.
negaranya sudah diduduki oleh Amerika. Begitu juga Gaddafi, ya seperti itu. Nggak ada lagi. Kita dengarkan pernah muncul kekuatan yang dalam pengertian tanda petik Islam yang dipimpin oleh seperti Osama bin Laden, tapi nggak ada hasilnya juga. Belakangan muncul Abu Bakar al-Baghdadi, ISIS, tidak ada hasilnya karena kita tahu semuanya adalah bagian dari program mereka. Jadi kita lihat runtuh demi satu. Dan yang bertahan sampai sekarang justru yang paling mereka takuti yaitu Iran dengan sistem wilayatul faqihnya yang telah membangun satu kedaulatan negara yang tidak bisa ditawar. Jadi kita bersyukur hidup di abad ini. Nah sekarang ya mas kalian buku ini adalah buku beliau. Jadi buku yang ditulis oleh manusia luar biasa itu, karena kita menyebutkan ini luar biasa pada zaman kita karena kita tidak berjumpa lagi dengan Nabi, kita juga tidak berjumpa dengan imam zaman. Yang kita lihat adalah ulama seperti beliau dan sekarang digantikan oleh ulama lagi yaitu Ali Khamenei. Kita bersyukur bisa sezaman dengan mereka sehingga kita bisa melihat mereka semuanya. Ketika di negara manapun di dunia ini seluruh anggota PBB tidak bisa menunjukkan satu kepemimpinan yang benar-benar terintegrasi secara sempurna antara langit dan bumi. Ya. Misalnya kita lihat misalnya kepemimpinan di Cina dengan teknologi yang luar biasa, tapi itu kan kepemimpinan yang murni bumi, tidak ada langitnya. Ya, bahkan mereka dari awal sudah menolak Tuhan campur tangan karena mereka adalah ateis. Nah, jadi inilah kita lihat begitu ya misalnya di Rusia dengan Putinnya juga adalah pemimpin bumi, bukan pemimpin langit. Nah, sedangkan yang terjadi di Iran ini adalah pemimpin bumi dan langit. Nah, seperti itu. Sehingga inilah yang menjadi sesuatu yang spesifik bagi Iran. Tentu saja kita sebagai bangsa Indonesia, kita mengagumi ini bukan berarti kita ingin kehilangan nasionalisme kita sebagai bangsa, sama sekali enggak. Tetapi kita sebagai bangsa adalah harusnya sebagai pembelajar. Kita bisa belajar dari manapun dan siapapun juga. Sebagaimana misalnya di Indonesia kita belajar demokrasi dari Barat, kita belajar ekonomi kapitalis dari Barat, kenapa kita tidak berani belajar dari tempat lain seperti Iran dan sebagainya. Jadi itulah Imam Khomeini. Nah, terakhir pembahasan kita sampai di sini. 31 Januari tahun 2026, yaitu hari Sabtu yang lalu. Jadi sekarang kita lanjut ke sini, tapi kita ulangi sedikit dari sini ya ini. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sampai di sini, jadi kita ulangi sedikit dari atas ini. Judulnya ini kalau tidak salah adalah bagian yang kedua ini, tingkatan kedua, adab-adab berpakaian pelaku salat. Nah, kita mulai dari sini. Sini. Di pada hakikatnya, dasar semua keburukan adalah ujub. Jadi, makanya kita harus berusaha menghilangkan itu ujub dalam diri kita. Ego kita selalu merasa lebih pintar, lebih hebat, lebih suci daripada yang lain. Karena kelihatan orang seperti itu kalau berbicara kelihatan angkuhnya, arogannya, walaupun mungkin dia tidak sadari. Tapi bagi kita yang tidak, yang kebetulan berjarak, ya kita bisa lihat orang yang berbicara dengan angkuh, arogan, sok tahu dan sebagainya. Itu kelihatan sekali. Cenderung merendahkan orang lain, tidak menghormati pendapat orang lain. Nah, dari mana itu asalnya? Ya, apa namanya itu akarnya dari ujub. Ya. Jadi dasarnya atau akarnya itu adalah ujub ini. Ya, ujub itu takjub pada diri sendiri. Makanya kita sampaikan bahwa dalam Islam itu tidak boleh merasa suci. Karena kalau kita merasa suci nanti kita ujub. Ya. Kemudian yang kedua cinta diri. Nah, itu sama juga. Ujub, takjub pada diri, cinta diri juga begitu. Ya, atau egoisme. Jadi kalau ujub ini bahasa Arab, ujub, takjub dari sini muncul kata ajaib ya, ajaib itu dari situ. Kemudian yang kedua adalah cinta diri. Di sini egoisme. Egoisme ini kan dari bahasa Inggris. Kalau misalnya bahasa Al-Quran, bahasa Arab namanya anania, dari kata anak. Jadi dari kata anak lainlah kata anania, egoisme. Kemudian yang ketiga ada takabur. Takabur itu merasa diri besar. Merasa diri besar. Yang bisa menyembuhkan penyakit ini apa? Yaitu Al-Quran. Jadi kita satu-satunya cara
Ya, kita menyadari dulu bahwa kita ada penyakit ini, lalu kemudian kita rajin belajar Al-Quran. Karena Al-Quran menjamin bahwa dirinya itu adalah penyembuh, syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan di dalam Al-Quran itu ada fungsi syifa, penyembuh, dan rahmat bagi orang mukmin. Kemudian fanatisme buta, ta'assub. Jadi inilah yang menjadi masalah. Sudah ujub, kemudian egoisme, kemudian takabur, fanatisme buta. Ya, setiap berbicara hanya mazhabnya saja, sianya saja. Jemaah sekalian, cobalah yang belum masih jarang membaca buku-buku seperti Murtada Mutahari. Itu kan banyak sekali ceramahnya dan yang dibukukan dan buku-bukunya. Baca Murtada Mutahari. Pernah tidak melihat membaca bukunya Mutahari berbicara tentang seakan-akan mengunggulkan Syiah saja atau mengajak orang jadi Syiah? Jelas sekali nggak ada. Ya, tidak ada. Itu Murtada Mutahari itu. Iya, jadi tidak ada. Jadi kalau kita baca bukunya Mutahari itu kenapa enak? Karena tidak mengajak kita jadi Syiah. Tidak ada kesan kalau yang disampaikan itu Syiah itu pasti benar. Bahwa mengutip Imam Ali wajar itu sebagai kutipan, dan setiap kutipan Imam Ali kan selalu arif, bijaksana. Setiap kutipan-kutipan Imam Ali pasti arif dan bijaksana. Nah, itu yang dilakukan oleh uh, orang seperti Murtada Mutahari. Dan ingat, Mutahari ini adalah termasuk salah satu arsitek revolusi Islam Iran. Nah, perlu saya sampaikan juga sekalian bahwa revolusi Islam Iran itu terbentuk atau diarsiteki oleh orang-orang seperti ini. Karena kan sebagai tokoh utama yang paling senior ya, waktu zamannya menjelang revolusi itu ada dua seniornya. Yang pertama Imam Khomeini, yang kedua adalah Tabatabai, ya. Allama Tabatabai. Kemudian Imam Khomeini kan dibuang keluar, buang ke Irak, hampir 15 tahun. Jadi boleh dikata tidak sedang dalam negeri. Sedangkan kemudian Tabatabai di dalam negeri itu sudah tua, sudah sepuh sekali juga, begitu. Nah, maka yang boleh dikatakan yang menjadi penggerak kemana-mana ini, pergi kemana-mana, menyampaikan ceramah dan pesan-pesan keduanya, terutama pesan Imam Khomeini, itu yang masih muda, generasi berikutnya itu Murtada Mutahari. Ya, Murtada Mutahari. Seperti itu. Kalau Murtada Mutahari ini hidup sekarang, dia setua dengan Rahbar Ali Khamenei ini. Karena itu temannya, jadi itu seleting itu. Ya. Di pada saat revolusi terjadi, umur mereka itu belum 40 tahun. Ingat, Rahbar itu jadi presiden pada umur 40 tahun. Kira-kira tahun 80-an atau 81. Jadi mereka belum 40 tahun itu hari. Nah, mereka inilah yang membawa pesan-pesan kemana-mana. Dan itu tidak pernah ada kesan mengajak kita jadi sia. Sama sekali nggak ada. Lalu apa yang disampaikan Murtada Mutahari? Argumentasi, burhan namanya. Ya, apa namanya, membicarakan tentang tak fitro. Ini bukunya mana? Fitro alam semesta, kamu gitu. Tentang keadilan, yang kayak gitu-gitu dibicarakan tuh. Ya. Nah, jadi itu yang kita lihat. Kenapa? Karena dia tidak menunjukkan adanya fanatisme buta. Beda dengan kita. Ya, baru baca satu dua buku tentang Sia, seakan-akan ya yang lain itu macam-macam. Saya kalau di beberapa pengajian itu paling sering dapatkan pertanyaan, Ustadz, gimana cara mensyiakan orang? Lah, kita ini tidak ada kewajiban mensyiakan orang. Yang ada adalah kewajiban menyampaikan Al-Quran atau kami itu intinya. Yang kedua, membuat orang berpikir secara rasional, karena itu adalah ikro. Nah, itu aja. Nanti kalau dia cara berpikirnya benar, otomatis dia akan menemukan kebenaran. Karena tidak bisa orang menemukan kebenaran kalau pikirannya tidak benar. Kan mustahil orang menemukan kebenaran kalau pikirannya tidak benar. Yang sudah menemukan kebenaran itu kalau pikirannya benar. Contohnya gini, mustahil kita bisa menangkap ikan kalau kita hanya menceburkan senar tali plastik itu di laut. Ya, nggak bisa. Lalu bagaimana cara menangkap ikan? Ya, tali-tali tipis itu atau kayak kecil itu dirajut, ya dirajut, dibikin pukat. Itu kan pukatnya dirajut itu, dia apa namanya? Ada dirajut namanya, lupa namanya dia apa itu. Pokoknya dirajut kayak bikin baju. Ya, itu nanti jadi ada simpul-simpulnya tapi ada lubang-lubangnya, nanti kan masuk ke lubang ketangkap. Nah, kira-kira gitulah. Jadi
begitu kita merajut itu tadi tali-tali atau senar-senar itu, misalnya kan senar itu putih bening. Nah, begitu selesai dirajut, serta dibuat pukat, dipasang di laut ya, ikannya pasti ketangkap. Nah, begitu kira-kira. Nah, hal yang sama terjadi. Jala atau jaring. Ya, jaring, betul ya, jaring, jaring ya, dari jalannya atau jaringnya. Nah, itu nanti kalau dipasang, masuk orang. Hal yang sama terjadi pada pada manusia atau sesama. Jadi cara perbaiki cara berpikirnya, dia otomatis akan menemukan kebenaran. Seperti itu. Nah, jadi inilah Mas Kevin. Jangan sampai kita fanatisme buta. Ya, fanatisme buta itu artinya fanatik tapi tidak berdasar. Buta itu kan tidak rasional. Ya, buta itu tidak tahu alasannya kenapa. Ya, nah begitu. Jadi fanatisme buta atau ta'assub namanya. Bahkan membaca bukunya Imam Khomeini sekalipun, coba baca bukunya Imam Khomeini kan sekarang bukunya Imam Khomeini mana di sini yang kita ngajak-ngajakin jadi sih nggak ada. Iya. Kita baca 40 hadis, kan buku yang terkenal kan 40 hadis Arbaunah hadis itu. Nggak ada. Kita baca lagi yang lain namanya misalnya apa ya? Jihadul Akbar kan ada tuh bukunya Imam Khomeini, Jihadul Akbar. Itu enggak ada. Yang nggak ada dia mengajaki kita untuk apa namanya berjihad melawan diri kita sendiri. Itu Jihadul Akbar kan begitu. Jihadul Akbar, jihadul nafs. Ya, jihad besar itu adalah jihad melawan diri sendiri. Ya, seperti itulah. Nah, jadi jemaah sekalian terbagian inilah yang mereka ajarkan. Nah, tiba-tiba kita merasa si A, kemudian kita salahkan semua orang, lalu kemudian kita seakan-akan punya tugas dari langit untuk mensiapkan semua orang. Nah, ini kan merepotkan kita, membuat kita dicurigai di mana-mana, kehilangan kepercayaan. Karena orang pasti akan kalau merasa kita akan mensiapkan dia, pasti akan menjaga diri. Ya, hati-hati dengan si A, si B, kamu gitu. Sehingga kemudian ada jarak, ada gap-gap psikologi, sehingga kemudian tidak alamiah pergaulan itu tidak natural. Sedangkan untuk menyampaikan kebenaran itu bisa bertukar atau bisa saling berganti, take and give itu kalau alamiah, natural, nature. Masing-masing watak tersebut merupakan sumber sedemikian banyak perangai buruk, ingat ini. Semuanya yang bilang ini bukan saya lah, Pak Bu Mas kalian ini mau komen ini. Ujub, cinta diri, egoisme, takabur, dan tasu nih, fanatisme buta. Semuanya itu merupakan sumber sedemikian banyak perangai buruk dan biang sedemikian banyak kesalahan. Jika seorang pesuluk telah selesai dengan penyucian tingkat ini dan penyucian pakaian ketakwaan dirinya dengan air taubat yang tulus dan latihan yang telah disyariatkan, maka dia patut untuk menyibukkan diri dengan penyucian kalbu. Jadi ingat, jika seorang pesuluk telah selesai dengan penyucian tingkat ini semuanya ini, dan penyucian pakaian ketakwaan, pakaian takwaan dirinya dengan air taubat, ingat taubat yang tulus dan latihan yang telah disyariatkan, maksudnya latihan yang telah diatur syariat, maka dia patut untuk menyibukkan diri dengan menyucikan kalbu. Ingat, penyucian kalbu sebagai penutup yang jadi kita sucikan kalbu kita ya. Makanya kita hilangkan itu rasa-rasa ujub, tabut ya. Mudah-mudahan di kita ini hadir Max ya, Max ya. Kalau hadir Max kan kita ingin kasih masukan-masukan ya. Kalau kita misalnya selalu mengatakan salam cerdas bernalar, seakan-akan kita merasa cerdas itu, orang lain yang kita salut seakan-akan tidak cerdas. Nah, itu juga bisa menjadi takjub, itu bisa menjadi ujub. Ya, mudah-mudahan si Max tidak ya, dia kan orangnya pembelajar. Bisa menjadi egoisme itu. Nah, kita lah yang paling cerdas kan begitu. Orang lain tidak cerdas. Nah, itu juga akan menjadi masalah. Sedangkan dalam pembelajaran apa namanya, pembelajaran Ahlul Bait ini adalah menempatkan diri serendah-rendahnya, ya, merendahkan serendah-rendahnya. Lihatlah Imam Khomeini. Imam Khomeini, semua orang mengakui dia sebagai pemimpin terbesar abad ke-20. Ya, nggak ada yang punya sebagai wali besar, sebagai ulama besar, filosof besar, sebagai ideolog besar, sebagai apa pemimpin revolusi besar abad ke-20. Karena tidak ada sebesar itu. Ya, tetapi ketika ditanya oleh seorang wartawan dari Amerika Latin itu hari, dia katakan ini nggak ada hubungannya dengan saya, ini revolusi berhasil nggak ada hubungannya dengan saya, kata dia. Ini semuanya adalah kelanjutan dari apa yang dilakukan Imam Hussein di Karbala. Ya. Kenapa dia jatuh? Bukan saya menjatuhkan, kata Imam Khomeini. Itu jatuh sendiri karena membunuh rakyatnya. Ya, jadi mereka
Reza Pahlavi jatuh bukan saya, itu karena membunuh rakyatnya, rakyatnya marah ya udah diusir. Jadi bukan saya. Saya ini kata Imam Khomeini rendah sekali. Saya ini hanyalah debu, ibaratnya debu di kaki kudanya Imam Ali. Bayangkan itu. Ya semakin naik semakin merendah. Ya. Jangan kita kemana sok nantang orang, semua orang dianggap salah. Kita tantang sana, nantang sini, nantang sana. Dan kita mengaku sia itu berbahaya. Nanti akan membuat image orang tentang sia itu kok sia begitu. Sia itu kok sotoi, sia itu kok merasa pintar, kan begitu. Nah, harusnya kita tunjukkan bahwa kalau orang sia, orang ahli baik itu adalah rendah, rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati, humble, zuhud. Itu kan istilah-istilah itu kan istilah-istilah sufi, istilah-istilah pesuluk. Ya, rendah hati, ya, kemudian zuhud. Ya. Jadi kita ulangi lagi, jadi sampai di sini tadi. Pengaruh setan pada kalbu, ingat, pengaruh setan pada kalbu lebih besar. Ya. Dan kotoran-kotorannya mengalir ke seluruh tingkatan. Jadi pengaruh setan pada kalbu ini lebih besar dan kotoran-kotorannya mengalir ke seluruh tingkatan. Ya. Ke tingkatan pakaian ya. Jadi mengalir ke seluruh tingkatan pakaian dan tirai penutup lainnya. Nah, selagi dia belum menyucikan kalbu, belum menyucikan kalbu, maka tidak mudah baginya untuk meraih semua tingkatan penyucian lainnya, tingkat penyucian lainnya. Ya. Jadi ingat, ingat kata ini, selagi dia belum menyucikan kalbu, jadi kan kalbu. Ya. Selagi orang itu, kita artikan dia di sini orang itu atau kita lah manusia, belum menyucikan kalbu, berarti kita ya tidak mudah untuk meraih semua tingkatan penyucian lainnya. Dalam penyucian pakaian kalbu terdapat beberapa tingkatan. Saya akan menyebutkan beberapa sebagian darinya yang sesuai dengan lembaran-lembar ini, maksud sesuai dengan pembahasan ini. Antara lain sebagai berikut. Pertama, ya, kita mulai dari yang pertama dulu. Kita mulai daripada yang pertama. Ya. Ini pertama. Penyucian kalbu dari cinta dunia sebagai sumber segala keburukan dan kerusakan. Jadi yang pertama sekali adalah penyucian kalbu dari cinta dunia. Ya, cinta dunia. Penyucian kalbu dari cinta dunia sebagai sumber segala keburukan dan kerusakan. Jadi penyucian kalbu dari segala cinta dunia sebagai sumber segala keburukan dan kerusakan. Jadi ingat, dari cinta dunia. Ya, dari cinta dunia. Ya. Sebagai sumber segala keburukan dan kerusakan. Selagi kecintaan ini masih bersemayam dalam kalbu manusia, dalam kalbu kita, maka manusia tidak mudah baginya untuk mendekat. Ingat, tidak mudah mendekat kepada Allah Al-Haq. Mendekat ke kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kecintaan ini masih belum bersemayam, selagi kecintaan ini masih bersemayam ya. Jadi selagi kecintaan dunia ini masih bersemayam dalam kalbu manusia, maka tidak mudah baginya untuk mendekat kepada Allah SWT, kehadirat Al-Haq, Allah, Al-Haq sang kebenaran. Ya. Dengan adanya kotoran cinta dunia ini, maka mahabbah ilahiyah, cinta ilahiyah. Dengan adanya kotoran cinta dunia ini, maka mahabbah ilahiyah, cinta ilahiyah, cinta yang terkoneksi dengan Tuhan, tak terpisahkan. Itu cinta ilahiyah namanya. Cinta ilahiyah itu adalah cinta yang transenden sebetulnya. Kalau bukan cinta ilahiyah sebetulnya bukan tidak transenden itu. Ya. Kecuali kalau cinta ilahiyah. Kalau cinta ilahiyah itu nanti akan menjelmakan orang itu menjadi pecinta atas apapun juga. Karena cinta ilahiyah. Jadi cinta ilahiyah itu semacam apa ya? Semacam wadah yang di situ ada cairan pewarna. Apapun yang kita masukkan ke sana, dia akan berwarna seperti itu. Itu namanya mahabbah ilahiyah. Kayak kita punya tempat tong, ya. Di situ atau ember lah, kita simpan di situ air, kemudian air itu kita kasih pewarna, katakanlah warna hijau, maka setiap benda yang kita masukkan di situ, tarik keluar pasti berwarna hijau. Itulah sebabnya di dalam tradisi Kristiani ada istilah baptis itu. Jadi baptis itu dicelupkan agar menjadi celupan ilahiyah.
Nah, cuma dalam pandangan Islam itu tidak perlu. Kenapa? Karena secara lahir itu manusia sudah celupan ilahiyah, namanya adalah fitrah. Atau di surat Al-Baqarah sudah sibghah. Sibghat Allah wa man ahsanu minallahi sibghah. Gitu. Celupan, warna. Sudah ada warnanya di sana. Nah, jadi dan untuk mendapatkan kembali itu sederhana, menghilangkan kotoran dunia ini. Ya. Karena kalau ada kotoran dunia masih ada, ya ini cinta ilahi tidak akan muncul. Kamu gitu. Ya, tidak akan muncul. Dan kalau tidak akan muncul ya inilah menjadi awal dari semua masalah. Jadi dengan adanya kotoran cinta dunia ini mahabbah ilahiyah sebagai pangkal semua kesucian tidak akan diperoleh. Ya. Maka itu si boga itu bagus sekali dipahami. Ya. Sebagai itu ada di surat apa ya? Ada di sini. Ya, ada di surat Al-Baqarah ini. Surat Al-Baqarah sudah ada. Tinggal kita cari ayat 130. Ya, 130 atau 133 ini. Umayyargab 133. Oh, belum ini. Jadi lupa-lupa di mana tempatnya. Apa? Kata-katanya sibogat Allah. Ayat 130 sibogat Allah. Man ahsanallahi siboga. Kita tulis aja di sini secara di sini. Sibogah. Sibogah. Nah ini dia surat Al-Baqarah 138 ya. Jadi kurang sedikit lagi tadi 138. Kita ke sini 138. Ini pakai ini biar langsung ketemu 138. Sibogat Allah ini. Sibogat Allah ini. Kalau di sini diartikan agama, paling kan sibuk. Kalau agama kan dinullah. Sibogat Allah, wa man ahsanu minallah sibogah. Ini di sini. Coba lihat ini Pak sekalian ya. Terjemahan Kementerian Agama agak kacau ya. Siboga di atas, ini yang pertama dikasih agama. Yang di bawah ini celupan. Padahal ini kan tulisannya sama nih, coba lihat ini. Tidak ada bedanya kan. Sibogata, sibogatan, kamu gitu. Ya. Bedanya kenapa di sini domatain, kenapa di sini bertanwin, karena dia akhir. Kalau di sini kan dia mudaf, disandarkan ke sini. Kita belajar bahasa Arab kalau mudaf itu tidak boleh lagi tanwin di sini. Ya seperti Rasulullahi, Kitabullahi. Aslinya kan kitabun, setelah menjadi tambah Allah menjadi kitabullahi. Si bagatallahi, ya gitu. Jadi ini sama, jadi kita artikan ini sama saja ya. Tapi lucunya di sini diartikan agama, di sini celupan, gitu. Ya. Nah, jadi inilah di sini apa namanya? eh, Siapa yang lebih baik si bogahnya ini tidak diterjemahkan lagi di sini. Ya. Si boga Allah, siapa yang lebih baik si bogahnya daripada Allah. Jadi diartikan seperti itu si bogah. Ya. Ini celupan si boga Allah, si boga Allah maksudnya itu warna Allah. Kalau bahasanya tadi Imam Khomeini di sini apa tadi? Yaitu ya bahasanya tadi di sini adalah mahabbah ilahiyah. Jadi kira-kira gitulah. Jadi aslinya itu adalah mahabbah ilahiyah. Celupan ilah itu mahabbah ilahiyah. Ya. Aslinya begitu. Jadi kita sebut saya dengan cinta ilahiyah ataukah celupan ilahiyah. Warna Allah. Baru dikatakan waman ahsanu minallah. Siapakah yang lebih baik? Waman ahsanu minallah siwa. Siapakah yang lebih baik sibukanya lebih daripada Allah? Jadi tidak ada sibukan, tidak ada celupan yang lebih baik daripada celupan Allah. Karena itu adalah yang hakiki, itulah yang asli. Ya, jadi sibogat Allah, waman ahsanu minallah sibogat. Wa nahnu lahu abidun. Dan kami kepada dia, Allah ini adalah abidun beribadah. Ya. Jadi kami hanya beribadah kepadanya. Kita penasaran lihat ini nomor satunya. Ya. Nah ini dia nomor satunya. Ini ada, ya. Ada footnote-nya nih. Ya. Jadi footnote ini tadi satu ya. Ini kita ini footnote satu. Semoga Allah artinya celupan Allah. Maksudnya agama Allah. Gitu. Semoga Allah, celupan Allah itu maksudnya agama Allah. Ya bisa diartikan agama tapi bukan agama Allah. Celupan itu artinya warna bawaan. Fitrah. Semoga Allah. Kita keluar lagi sini.
Nah, jadi sibogatolna lahu abidun. Jadi inilah yang diinginkan di sini. Di selagi kecintaan ini masih bersemayam dalam kalbu manusia, maka tidak mudah baginya untuk mendekat ke hadirat Allah Al-Haq. Dengan adanya kotoran cinta dunia ini, mahabbah ilahiyah atau cinta ilahiyah sebagai pangkal semua kesucian tidak akan diperoleh. Sebagai pangkal semua kesucian tidak akan diperoleh. Barangkali tidak ada dalam kitabullah. Jadi barangkali tidak ada dalam kitabullah. Wasiat para nabi dan wali. Khususnya dalam kalimat-kalimat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Jadi ulangi lagi, barangkali tidak ada dalam kitabullah. Kenapa mau menggunakan barangkali? Itulah bentuk bentuk apa ya? Bentuk rendah hati beliau. Dia tidak ingin memastikan. Ya, kira-kira begini kalau bahasa rendah hatinya, rendah apa, humble-nya. Sejauh pengetahuan saya, kira-kira gitu. Sejauh pengetahuan saya atau sependek pengetahuan saya. Jadi pasti harusnya memang tahu ya. Beliau tahu sekali bahwa tidak ada di sini, tidak ada di sini, dan tidak ada di kata-kata Amirul Mukminin. Beliau adalah ulama besar. Tapi dia tetap menggunakan kata barangkali tidak ada dalam kitabullah. Juga tidak ada dalam wasiat para nabi dan wali. Tidak ada juga pada kalimat-kalimat secara khusus, yaitu Imam Ali, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Tidak ada anjuran yang lebih ditekankan daripada sikap meninggalkan sifat kezuhudan, kemudian sifat kezuhudan dan upaya mentransendensikan diri dari dunia sebagai salah satu hakikat ketakwaan. Coba lihat ini. Jadi kira-kira gini bahasanya. Kalau kita belajar kitabullah itu Al-Quran, kalau kita mempelajari wasiat para nabi, para wali, para imam maksudnya, terutama lagi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajahu, ya, maka tidak menemukan adanya anjuran yang lebih ditekankan daripada sikap meninggalkan. Jadi penekanannya itu adalah kitab suci, kalimat para nabi dan wali dan sebagainya. Penekanannya itu agar kita meninggalkan, ya, meninggalkan tadi kotoran cinta dunia ini, ya. Supaya apa? Supaya muncul namanya sifat kezuhudan. Jadi bukan meninggalkan sifat kezuhudan ya, justru supaya kita memiliki sifat kezuhudan, ya, dan upaya mentransendensikan diri. Transendensikan diri itu adalah melampaui dunia. Jadi kalau kita hanya mencintai dunia, berarti kita di bawahnya dunia kan? Kan yang dicintai itu kan pasti lebih tinggi dari kita. Ingat kalau kita mencintai sesuatu yang kita cintai lebih tinggi dari kita. Nah, maka harusnya kita transendensikan diri kita. Kita berjalan melampaui yang kita cintai. Mentransendensikan diri dari dunia sebagai salah satu hakikat ketakwaan. Ini ingat, sebagai salah satu. Jadi kita tandai di sini. Kita tandai di sini. Sifat zuhud, ya, ketezuhan dan upaya mentransendensikan diri dari dunia itu adalah merupakan salah satu hakikat ketakwaan. Salah satu ketakwaan. Jadi salah satu hakikat ketakwaan. Ya. Tingkatan penyucian ini tidak dapat digapai kecuali dengan pengetahuan yang bermanfaat. Tingkatan penyucian tidak dapat dipakai kecuali dengan pengetahuan yang bermanfaat. Ya. Jadi ingat, penyucian ini tidak dapat digapai, tidak bisa digapai kecuali dengan apa? Dengan pengetahuan. Ingat, dengan pengetahuan. Jadi penyucian tidak bisa dicapai kecuali dengan ini. Kita ambil penyuciannya saya di sini, kecuali dengan apa? Pengetahuan ini. Jadi penyucian tidak cukup dengan berwirid-wirid, berdoa saja, enggak. Pengetahuan yang bermanfaat. Latihan yang gigih, nah itu dia latihan, apa namanya, memiliki latihan-latihan yang kuat, yang gigih. Jadi melakukan latihan-latihan. Ya. Jadi pengetahuan yang bermanfaat, latihan yang gigih. Kita kasih lagi tanda latihan yang gigih. Ya. Untuk kalbu atau membersihkan kalbu. Pemusatan perhatian untuk merenungi tempat asal dan tempat kembali manusia.
Ini makanya kalau Imam Ali itu kan selalu menganjurkan kita selalu merenungkan, mentafakuri 3 hal. Dari mana kita ini? Ya, di mana kita ini? Dan akan kemana kita ini? Coba. Kalau kita semua nanti bisa menjawab itu dengan baik, ya, kita dengan gampang akan menghilangkan ego kita. Dari mana kita ini? Dari sisi fisik kita dari tanah, lempung, tanah liat, lumpur hitam yang dibentuk. Kan begitu. Jadi kita ini cuma tanah. Yang seperti yang kita injak-injak setiap hari. Itulah asal-usul kita. Dari sisi fisik, dari sisi materi, dari sisi biologis. Kita cuma dari tanah. Dari tanah kering, turbah. Dari tanah yang bercampur air, namanya tin. Dari tanah liat, namanya salsal. Kemudian dari lumpur hitam, namanya masnun. Hamain masnun. Diberi bentuk. Kita cuma dari situ. Nggak ada alasan untuk kita tiba-tiba menganggap diri kita hebat, luar biasa, ya, mengetahui segala-galanya. Nah, jadi jiwa sekalian berbahagia, kita ini adalah harus mengetahui asal kita, tempat kembali kita. Ya, kata Imam Ali itu selalu renungkan, kamu dari mana? Sekarang kita di mana? Ya, jawabannya saudara, kita sekarang di bumi. Pertanyaannya, apa kontribusi kita di bumi ini sebelum kita lahir ataukah setelah kita lahir? Kan nggak ada. Bumi ini sudah ada dari dulu. Sejak nenek moyang kita Adam di muka bumi ini, bumi sudah ada. Jadi kita tinggal datang aja ke bumi ini. Jadi apa yang pantas dibanggakan bagi kita? Ya, bumi ini sudah ada, karena sudah ada, baru kemudian kita ambil satu kapling namanya tanah, properti. Jadi kita tidak ada apa-apanya hanya karena punya properti tanah. Nah, jadi begitu. Ya, jadi harus kita pengetahuan dan latihan yang bermanfaat. Kemudian kita merenungkan apa asal tempat kembali manusia. Nanti setelah itu kita mau kemana? Sekarang kita ada di dunia, kita ini mau kemana? Coba kita lihat. Jawabannya kita akan kembali lagi ke sana. Tubuh kita kembali lagi ke tanah. Jiwa kita tadi kembali kepada Allah. Dan kita berharap dikembalikannya dalam keadaan sibghat Allah. Dalam keadaan fitrat Allah. Allati fataran nas alaiha. Ya. Itulah pertanggungjawaban kita. Pemusatan perhatian untuk merenungi tempat asal dan tempat kembali manusia. Mengisi hati dengan pelajaran tentang kesirnaan. Kita harus melalui pelajaran tentang bahwa kita ini akan sirna, fana. Sirna itu fana. Ya. Kita ini semuanya fana. Ya, tubuh kita ini nanti akan terurai, terdekomposisi namanya. Kalau Bapak Ibu sekalian biasa dengarkan ada pencarian korban di tempat-tempat bencana, atau bencana alam seperti gempa bumi atau seperti misalnya longsor, banjir dan sebagainya, dan ada korbannya lalu kemudian berpuluh-puluh hari baru ditemukan, ya satu penjelasan bahwa korban ditemukan sudah mengalami dekomposisi, kalau tidak salah begitu namanya, dekomposisi. Ya. Artinya dekomposisi sudah hancur, ya, sudah hancur, tidak bisa dikenali lagi, sehingga kemudian diminta keluarga yang kehilangan anggota keluarganya untuk datang ke kantor polisi supaya nanti diambil DNA-nya disamakan. Oh ini nanti keluarganya benar seperti itu. Dan biasanya yang diminta data itu keluarga darahnya, bukan darahnya, saya bukan istrinya. Yang diminta data itu saya saudara kandungnya atau orang tuanya atau anaknya, itu baru. Kenapa? Karena kalau istri atau suaminya kan beda apa namanya DNA-nya. Nah, jadi begitulah kita manusia ini mengalami dekomposisi, artinya apa? Tubuh kita kembali ke tanah dan jiwa kita kembali kepada Allah. Jadi kita harus pelajari tentang kesirnaan. Jadi kita akan sirna lagi. Ya. Tidak ada di antara kita ini yang tidak akan mengalami kesirnaan. Tidak ada di antara kita yang tidak akan mengalami kesirnaan. Bahkan dunia ini pun musnah, kemusnahan dunia ini, kemusnahan dunia. Dunia pun akan musnah. Jadi dan kemusnahan dunia serta kemuliaan dan kebahagiaan terdapat di alam-alam gaib. Jadi kemuliaan, kebahagiaan justru di alam gaib, ya, di alam yang melampaui alam dunia. Jadi kemuliaan itu justru terletaknya di sana, ya. Kemuliaan dan kebahagiaan terdapat di alam gaib. Dalam sebuah hadis disebutkan,
Allah merahmati orang yang mengetahui dari mana dia berasal, di mana dia berada, dan kemana dia akan pergi. Ya, di mana dia akan berjalan. Nah inilah, ini adalah hadis ini dialamatkan juga kepada Imam Ali, ya, menanyakan kepada kita. Ya, jadi harus tanya di mana, dari mana dia berasal, di mana dia berada, dan kemana dia hendak pergi atau berjalan. Bahkan dalam Al-Quran itu ada pertanyaan, fa'ila aina tazhabu, kalian mau kemana? Ya, jadi dalam Al-Quran itu ada kata-kata aina tazhabu, aina tazhabu, ya, tazhab, aina tazhab ini. Takwir fa'aina tazhabun, maka kemana akan pergi? 8126. 8126. 8126. Fa'aina tazhabun, ya kita baca dari atasnya. Dari 23 ya. Wa ma huwa alal ghaibi bidanin. Muhammad itu bukanlah seorang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib. Jadi ingat. Dan Nabi Muhammad itu bukan tidak kikir kalau berbicara yang gaib. Apa artinya kikir? Ya, membuat persyaratan, saya mau mengajari kalian tapi bayar sekian. Itu namanya kikir namanya itu. Nabi itu tidak pernah begitu. Asal ada yang mau datang belajar dikasih tahu oleh Nabi. Jadi wa ma huwa alal ghaibi bidanin. Nabi itu tidak pernah kikir, tidak pernah mikir kalau orang mau minta pelajaran atau pengetahuan tentang hal-hal yang di luar panca indera. Kalau panca indera kan ya, mungkin Nabi nggak perlu, lihat aja sendiri kira-kira gitu lah. Saya belajar pohon ya, Nabi lihat aja tuh pohon-pohon di jalan. Dan kalau berkaitan dengan gaib yang tidak dijangkau oleh panca indera, ya Nabi harus memberikan informasi nih. Maka ciri-cirinya Nabi itu wa ma huwa alal ghaibi bidanin. Nabi itu tidak pernah kikir terhadap yang gaib. Wa ma huwa alal ghaibi bidanin. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Yang disampaikan Nabi itu bukan perkataan syaitan yang terkutuk. Yang dikatakan Nabi itu adalah Al-Quran ini. Jadi yang dikatakan bukan syaitan terkutuk. Artinya ini harus kita pedomani. Apa yang kita pedomani? Al-Quran ini. Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah menjelaskan perkara-perkara gaib. Nah, kalau tidak mempelajarinya, Tuhan bertanya, Fa'ina tadawun, kalian mau kemana? Padahal kan kita akan mati. Fa'ina tadawun, kemana kalian mau pergi? Ya. Fa'ina tadawun, kemana kalian akan pergi? Ya. Fa'ina tadawun, kemanakah kalian mau pergi? Ya. Toh kita akan pergi ke kuburan dari sisi fisik, dan kita kembali kepada Allah dari sisi rohani. Tubuh kita kembali kepada kuburan, dimasukkan ke tanah agar menjadi tanah lagi. Sementara jiwa kita diambil oleh Allah SWT. Ya, jadi dari Allah kembali kepada Allah. Fa'ina tadhabun, kemana kalian akan pergi? Sering tanya, fa'ina tadhabun, kemana kalian akan pergi? In huwa illa dzikrul lil alamin. Karena kalian harus pergi ke akhirat, maka butuh Al-Quran. Ya, maka Al-Quran tidak punya tujuan lain kecuali apa? Peringatan, pelajaran. Untuk maksudnya pelajaran yang mengandung rahasia alam, begitu maksudnya. Bukan pelajaran bagi seluruh alam. Alam mana yang mau belajar? Yang belajar itu kan manusia dengan jin. Ya, maksudnya di sini pelajaran yang berbicara tentang seluruh alam semesta. Ya, alam di sini dalam pengertian jamak lil alamin. Alam atas, alam bawah, alam tengah, semuanya begitu. Ya. Jadi Al-Quran seperti itu. Jadi lagi-lagi yang disampaikan di sini adalah Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang tidak belajar Al-Quran, dia harus bertanya mau kemana. Kenapa bertanya mau kemana kaitannya dengan Al-Quran? Karena setiap orang mau kemana itu butuh petunjuk. Kita lihat sekarang ini dalam dunia modern. Setiap kita keluar dari rumah, apa yang pertama kita lakukan di mobil, di kereta? Yang kita lakukan adalah menyalakan handphone kita, mengeluarkan aplikasi apps Google Map kita atau Waze kita. Baru kita simpan di situ. Saya mau ke sana, dia ditunjukkan. Kalau macet, padat, disuruh lewat sana, lewat kiri atau kanan gitu.
Jadi siapa saja orang yang menyadari bahwa dia akan pergi, pasti butuh namanya pedoman, yaitu zikr, peringatan, zikrul alamin ya. Fa'ina tazhabun in huwa illa zikrul alamin. Ya. Liman sya'a minkum an yastaqim. Siapa? Bagi siapa di antara kalian yang mau mengendaki ingin untuk menempuh jalan lurus. Jadi makanya kalau berkali-kali saya mengatakan di sini penting Al-Quran bukan karena saya ini dan itu, sama sekali nggak mau sekalian. Ini Al-Quran semuanya. Karena ini Al-Quran mengatakan ini. Al-Quran itu penting sekali, terutama bagi siapa? Bagi yang menyadari bahwa dia akan pergi dan dalam perjalanannya pergi dia harus menempuh jalan yang lurus. Liman sya'a minkum yastaqim. Jadi kalau kita baca di atas di sini, ini kita mulai dari sini saja. Wa ma huwa alal ghaibi bidani. Nabi tidak pernah pelit bicara tentang yang gaib dan itu adalah Al-Quran. Wa ma huwa biqauli syaitan. Al-Quran itu isinya bukanlah perkataan syaitan yang buruk. Kalau tidak mau baca Al-Quran, lalu tuh bertanya, terus kalian mau kemana? Fa'aina tadhabun. Fa'aina tadhabun. In huwa illa dzikr. Ini Al-Quran itu adalah pelajaran yang menguraikan rahasia alam semesta, lahir dan batin. Bagi yang mau menempuh jalan yang lurus, liman sya'a minkum ayyastaqim. Nah, jadi begitu lagi Mas Kaisar. Jadi ini fa'aina tasawun. Jadi ada, makanya dikatakan dari mana berasal. Ya. Kalau kita mengetahui asal kita kan pernah sekali kita ini. Itu paling disebutkan dengan mimmain mahin kan begitu. Ya, coba kita lihat di sini ya. Kita lihat di dalam surat apa ini ya. Surat As-Sajdah ayatnya 7 ya. 7. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Allah, dialah Allah yang paling baik dalam menciptakan sesuatu. Setiap menciptakan pasti the best, pasti terbaik, sempurna. Wabada dan dia memulai penciptaan manusia, jadi manusia secara keseluruhan. Ya, kalau di sini ciptaan secara umum, ini manusia secara khusus. Wabada khalqal insan dan dia mulai penciptaan manusia mintin dari tanah. Wabada khalqal insani mintin dari tanah. Ya. Summa kemudian ja'ala dia Allah menjadikan naslahu keturunannya kita inilah min sulalatin dari saripati mimmain mahin dari air yang hina mimmain mahin. Jadi apa yang kita apa Pak mimmain mahin ya. Jadi dari hina baru kemudian karena dia meniupkan baru kita bernilai lahirlah bisa kita mendengar melihat dan sebagainya. Makanya kan Al-Quran mengatakan hendaklah manusia itu memperhatikan dari mana diciptakan ya. Hendaklah manusia dari mana dia diciptakan ya. Jadi kita harus melihat manusia diciptakan. Di sana dikatakan khuliqal insan mintin. Ya. Jadi khuliqal insan mintin. Khuliqal ya, insan. Khuliqa ada juga khalaqa khuliqa insan mintin. Kita menyempit ya ini. Ya. Khalaqal insana min alaq. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Semuanya deh. Asana kulla syai'in khalaqahu as-sajadah ya. Jadi khalaqal insana min nutfatin, khuliqal insan min ajalin. Jadi semuanya khuliqal insan ya. Dalam manusia memperhatikan dari mana dia diciptakan. Khulika mimma indafik. Di tempat lain begitu khulika mimma indafik ya. Min ma'in. Min ma'in ya. Khulika min ma'in dafik. Ada di sini. Ya, di bawah ini. Surat At-Tariq ayat 6. At-Tariq. At-Tariq. At-Tariq 86. Ayatnya 6 juga. Kita baca di satu aja nih.
Bismillahirrahmanirrahim. As-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Baru ayat 5. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu memperhatikan dari mana dia diciptakan ini. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan dari mana dia diciptakan. Ya, falyanzuril insanu mimma khuliq. Ini wajib ini. Ingat ya Bapak Ibu yang ngerti bahasa Arab, lamnya di sini namanya lamul amr, lam perintah. Fa-nya tambahan aja, ini fa-nya tambahan maka. Disebut dengan sambungan saja ya. Jadi mau sulai sambungan. Jadi kita hilangkan fa-nya, yang ada adalah lianzur. Jadi lamnya ini aslinya di bawah lianzur. Lianzur. Ini ra-nya di sini harus dimatikan, disukun. Kenapa? Karena dia statusnya adalah ma'rifah. Lianzur, ya, tapi kenapa dibawa? Karena bersambung ke sini. Lianzuril, ya, lianzuril. Asya falyanzur al insanu min ma khuliq. Ya, jadi lamnya sih kita kembali, lam itu artinya amar, perintah. Ya, jadi kalau perintah itu kan wajib ya. Seperti ikra, cuma ikra itu namanya hamzah amar. Jadi kalau orang kedua diperintah, orang di depan kita diperintah menggunakan biasanya hamzah amar, biasanya tidak selalu, tapi menggunakan hamzah amar. Contohnya ikra, bacalah. Yang kita suruh baca siapa? Di depan kita. Ya, duduklah, ijlis. Ya, itu adalah biasanya tambah hamzah amar. Walaupun tidak semuanya, tapi kebanyakan. Nah, sedangkan kalau orang ketiga yang kita perintah pakai lamul amr. Jadi saya katakan maka ya hendaklah manusia kan istilah ketiga. Suruh manusia kira-kira gitulah. Suruh manusia itu untuk apa? Memperhatikan. Ya, jadi wajib memperhatikan mimma khuliqa, dari mana diciptakan. Ya. Dari mana diciptakan? Nah, seperti tadi sini kan. Ya. Dari mana dia berasal ini? Jadi sudah kita temukan tadi. Dari mana dia berasal? Ya. Kalau tadi itu faina tazhabun, ini dari mana dia berasal? Ya. Maka dikatakan falyanzur insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan dari mana dia berasal. Kalau istilahnya tadi Imam Khomeini, dari mana dia berasal? Dari mana diciptakan? Khuliqa mimma indafiq. Dia diciptakan dari air yang terpancar. Khuliqa mimma indafiq, yang tadi apa itu terpancar? Mimma in mahin, air yang hina. Ya. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yakhruju, yang keluar dari antara as-sulbi wat taraib. Ya. Sulbi biasa diartikan dengan pihak laki-laki, turab taraib adalah pihak perempuan. Jadi yakhruju min baini sulbi wat taraib. Ya. Jadi pokoknya dari tubuh manusia lah. Ya. Kita ini adalah terpancar dari tubuh manusia, lalu kemudian terjadilah pembuahan, lahirlah manusia gitu. Ini dah manusia diciptakan. Wal yanzur insanu mimma khuliqa. Ya. Seperti dari mana dia berasal? Ya. Nah, sekarang di mana dia berada? Nah, ini kita temukan, kita berada di mana? Di bumi Allah. Kita berada di bumi Allah ini, yang sifatnya ini adalah, jadi kalau kita membayar di mana kita berada ini? Di buminya Allah. Ya, makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat membicarakan bagaimana Allah membentangkan bumi ini untuk kita. Ya, contohnya kita lihat di sini nih. Contohnya kita lihat di sini. Surat 2. Ayatnya 21. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ayo budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Alladzi yang khalaqakum, telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda, yang menjadikan untuk kalian bumi ini. Alladzi ja'ala lakumul arda, dia menciptakan untuk kalian bumi. Ya, lakumul arda, bumi. Jadi Allah, ingat, Allah menciptakan, dialah Allah. Kan di atas ini, sembahlah Tuhanmu. Siapa Tuhan itu? Dia yang menjadikan bumi ini untuk kalian. Ini lakum, untuk kalian. Firasya, sebagai hamparan. Baru sama, di atasnya ada semacam kubah biru langit. Binaan, sebagai atap, sebagai pelindung.
Wa anzala, dan dia Allah menurunkan minas sama, dari langit itu ma'an air. Lalu kemudian fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Nah, siapa pelakunya di sini? Dia semua di sini. Rab kalian di sini tadi nih. Ya. Jadi pelakunya tadi sini adalah mana tadi? Rabbakum ini pelakunya sini Rabbakum. Tuhanlah yang kemudian menjadikan bumi itu hamparan. Tuhanlah yang mengeluarkan. Ini akhraj itu dia Tuhan mengeluarkan ya dengan air tadi itu buah-buahan. Seperti kita. Ya. Dia yang melakukan itu semuanya. Semuanya. Nah, maka nanti diulangi lagi itu tadi di ayat mana? Di ayat 29. Ini 25 kita ke 29. 29 diulangi lagi. Huwaladzi, dialah Allah yang khalaqa, menciptakan lakum untuk kalian. Ini ulangi lagi. Dia Allah yang menciptakan lakum untuk kalian. Jadi lakum untuk kalian. Kalian siapa? Ya manusia. Kenapa? Kan tadi ya Yohanes tadi ayat 21 kan. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, kan begitu tadi. Jadi huwaladzi khalaqalakum, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian manusia ini mafil ardi, di muka bumi itu jamnya semuanya. Jadi kalau kita tanya di mana kita berada, di buminya Allah, jadi karena dia menciptakan ini. Ya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jadi Allah menciptakan semua. Jadi apa milik kita? Jadi kalau kita kembali tadi ke sini nih. Dari mana kita berasal? Dari fisik kita ini dari air yang hina. Itu diciptakan Allah. Di mana kita berada? Di bumi Allah. Kemana kita pergi? Ya, kembali kepada Allah. Ilaihi rajiun. Jadi semuanya harus dijawab dengan baik. Kalau kita bisa menjawab semua dengan baik, kata Imam Ali, kita akan menjadi zuhud. Kita menjadi humble. Ya. Kenapa kita ini tidak ada apa-apanya? Kita berada di bumi Allah. Ingat jelas sekali, pantaskah kita membanggakan diri kalau kita numpang di rumah orang? Jawabannya tentu tidak. Tidak ada alasan untuk membanggakan rumah yang kita tempati, padahal itu rumah orang. Ya. Nah, bumi ini adalah bumi Allah, ardullahi, bumi Allah. Yang kedua, sehebat-hebatnya kita ini pemimpin atau apalah namanya, muda dan sebagainya, akhirnya kita akan jadi tua, mati, kembali kepada Allah. Ya. Kemana dia hendak pergi berjalan, dia akan mati. Dan kematian itu adalah caranya Allah memaksa, dalam tanda petik ya, quote and quote, memaksa kita untuk kembali kepada Allah. Ya, jadi orang yang tidak mau mati, orang tidak mau kembali kepada Allah, dimatikan untuk kembali kepada Allah. Kira-kira itulah filosofinya. Makanya Allah mengatakan, kalian tidak semuanya bisa menjadi A, B, C, D, A, B, C, D, tapi kalian semuanya pasti akan mati. Tidak semua kita menjadi kaya, tidak semua kita menjadi miskin, tidak semua kita menjadi gemuk, tidak semua kita menjadi kurus, tidak semua. Tidak semua kita menjadi dokter, tidak semua kita menjadi petani, tidak semua menjadi nelayan, tapi semuanya kita akan mati. Ya. Kita akan mati. Jadi itulah makanya jangan sekali lagi Allah mengatakan begini. Surat An-Nisa. Ya. Allah berfirman di sini. Ya. Surat An-Nisa ini surat 4 ayat 78 ini. 78. Aina ma takunu, di mana saja kamu berada. Aina ma takunu, di mana saja kamu berada. Di Singapura yang begitu teratur, di Indonesia, Jakarta yang agak masih kacau, di Kuala Lumpur, kemudian di Thailand atau di Bangkok, di Tokyo, di London, di Amerika, New York sana, dimanapun berada kata Tuhan. Bahkan di Mekah, di Ka'bah, di samping Ka'bah. Di mana saya kamu berada? Yudrikumul maut. Kematian pasti akan menjemput kalian. Ya. Saya artikan ini menjemput kalian. Kematian itu malaikat maut. Jadi di mana saja kamu adanya, kalau sudah saatnya, malaikat maut akan menjemput kalian. Yudrikumul mautu. Ya. Malaikat mati akan mendatangi kalian, menjemput kalian. Ya. Walau kuntum fi burujin musyayyada, walaupun kalian tadinya berada di dalam benteng yang sangat kokoh, fi burujin musyayyada, dalam benteng, dalam apa namanya, di dalam gua yang sangat kokoh, fi burujin musyayyada. Jadi jemaskan sebagian, apakah ada benteng yang sangat kokoh? Ada bentengnya Iran. Ingat Bapak Ibu kalau mendengarkan berita dari Iran,
Itu di Iran itu punya namanya apa itu? Namanya namanya Tunnel City, ya, kota tunnel, kota apa itu? Kota terowongan yang luasnya sampai ratusan kilometer, bahkan ada yang mengatakan ribuan kilometer. Di manakah kota itu? Di bawah gunung, Gunung Zabros, di bawah gunung, gunung yang kuat. Ya, ada yang mengatakan sampai beberapa ratus meter di bawah gunung. Ya, itu. Mereka bikin tunnel-tunnel di sana. Untuk apa? Untuk menyimpan rudal-rudalnya. Ya. Satu, menyimpan instalasi nuklirnya sekarang. Yang kedua, menyimpan rudal-rudalnya di sana. Simpan. Sana menyimpan juga apa? Yaitu pesawat-pesawat tanpa awak. Ya, drone-drone-nya simpan di sana. Sehingga Amerika bisa menjangkau. Ya. Ya, kalau dia mengatakan dulu, kami berhasil menyerang Iran dan menghancurkan pangkalan militer, itu bohong itu. Ya, karena ini tempatnya jauh di bawah tanah dan tidak bisa dijangkau oleh siapapun, oleh kekuatan apapun. Nah, tapi seandainya kita ada di sana, ya tetap mati. Walau kuntum fi burujin musyayyada. Jadi kematian pasti akan datang kepada kita. Kita lihat lagi misalnya di sini. Surat Al-Jum'ah, surat hari Jumat. Jadi ada surat hari Jumat di Quran. Surat hari Jumat 62. Ayatnya sekitar 8. Kul katakanlah Muhammad. Innal maut, sungguhnya malaikat maut itu. Jadi al-maut sama tadi. Ya. Jadi situ dikatakan tadi bahwa yudrikumul maut tadi. Kematian pasti akan menjemput kalian. Jadi katakanlah sungguhnya malaikat maut atau kematian. Alladhi yang tafirruna minhu. Yang kalian lari, bersembunyi, menghindar daripadanya. Faina sungguhnya kematian itu, al-maut itu, mulaqikum. Pasti akan menjumpai kalian. Fa'innahu mulaqikum. Kematian, malaikat maut pasti akan menjumpai kita. Kalau istilahnya tadi di surat An-Nisa, yudrikumul maut. Kalau sini, mulaqikum, akan menjumpai kalian. Dimanapun juga perginya. Ya. Fa'innahu mulaqikum. Lalu apa? Thumma turadduna. Kemudian malaikat maut ini membawa kita, mengembalikan kita. Ini thumma turaduna, mengembalikan kita. Makanya tadi saya katakan, kematian itu caranya Allah menangkap kita. Dalam tanda petik, menangkap kita. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mati, takut mati, atau oga bicara mati, dan sebagainya, pasti malaikat nanti akan menangkap dianya, dipaksa kembali kepada Allah. Summa turaduna ila alimil ghaib wa syahadah. Dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan syahadah. Jadi kita tidak bisa lari. Makanya kalau dikatakan di sini, aina, kemana akan pergi? Kepada Allah. Ya. Inilah 3 pertanyaan yang selalu dikatakan Imam Ali. Kalau mau berenung, tafakur ini, kita ini di mana? Apa kita ini berasal dari mana? Kemudian berada di mana dan kita kemana akan berjalan? Fa'ina talsamu tadi. Ya. Jadi cuma sekian serbahagia, inilah apa namanya yang harus kita baca ya, yang harus kita pikirkan. Dan inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Hari ini adalah tanggal 7 bulan Februari. Bulan 2, 26. Yang mau bertanya dipersilakan. Tafadhal. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah barakallahu fi ajwazim. Sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi. Baik ya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, topik malam ni cuba hubung kaitkan dengan soalan pertama saya siang tadi. Maka apakah bererti juga Iblis akan berterusan gigih mempergunakan daya-daya putar belit kepada hypothalamus, cortex, lymphic system tadi dan juga lobus temporal kita. Sehingga dalam setiap permainan di fakultas-fakultas yang tersirat tadi itu mengakibatkan kita boleh jadi POW dalam kawasan yang mana iblis permainkan kita. Ini persis dalam Quran mengatakan dan kami menampak indahkan. Akhirnya kita terhilang fokus pada
tiga soalan besar tadi. Ya, ini dari mana kita berasal, di mana kita berada, dan akhirnya ke mana kita sedang menuju. Beri pencerahan terkadang Ustaz. Afwan semua, maaf batin. Baik, Mas Kaisar, baik. Jadi iblis ini benar-benar tidak pernah meninggalkan kita juga. Tidak pernah. Jadi kalau kita lengah atau kalau apa namanya tuh lalai sedikit saja, wah kita bisa menjadi mangsanya. Kita menjadi orang yang dikorbankannya. Dari mana ayatnya? Coba kita lihat di sini nih, ayatnya nih ya. Kita lihat di dalam surat berapa ya? Surat Al-A'raf ya, surat 7. Surat 7. Ayatnya sekitar ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ya, kemudian ke atas lagi, ya, ke atas lagi, nih. Ya. Jadi iblis mengatakan begini. Ini iblis. Pala iblis berkata, ya, Fabima agwaitani, disebabkan karena engkau telah menghukumi saya, maksudnya memvonis saya salah, sesat, la aku, dan ini dalam kaidah bahasa Arab menarik, ini lamnya namanya taukid, menekankan stresnya di sini. La aku, dan nunnya juga, nun tasdid juga, stressing juga, ini tasdid juga, taukid juga. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu taukidnya dua, lam taukid dan nun tasdidnya taukid juga. Lakudana, saya benar-benar akan menunggui. Menunggu itu artinya duduk. Ya. Lakudana, saya akan duduk menunggu. Ya. Bagi mereka, maksudnya di samping mereka, saya akan duduk menjaga mereka. Siapa mereka? Ya, anak cucu Adam. Supaya apa? Supaya mereka jauh dari siratal mustaqim. Jadi maksudnya sih, saya akan duduk menjaga, menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi makanya sini menjadi ke atas sirata, ini sirata. Karena saya akan duduk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Menghalangi mereka agar tidak menempuh jalanmu yang lurus. Siratakal mustaqim. Ya. Supaya mereka tidak mengikuti jalanmu yang lurus. Bagaimana caranya? Summala atiana, bahkan bukan hanya duduk. Artinya kalau duduk itu kan pasif ya. Ini bukan hanya duduk, tetapi sekaligus aktif nih. Kata-kata latihan itu saya akan datang. Datang berarti aktif. Ya. Apa namanya itu? Dia apa namanya? Dia sangat aktif. Apa namanya? Dinamis, agresif. Latihan nahum. Ya. Dia proaktif, bukan hanya proaktif, tapi proaktif. Kemudian saya akan datangi mereka. Latihan nahum. Saya akan datangi mereka, manusia itu. Dari mana? Min baini adihim, dari depannya. Wa min khalfihim, ya, dari belakangnya. Wan aimanim, dari kanannya. Coba, depan, belakang, kanan. Wan syama ilihim, dan dari sebelah kirinya. Jadi semuanya. Depan, belakang, kanan, kiri. Coba. Iblis. Ya. Jadi bukan hanya tinggal duduk, tetapi aktif, proaktif. Ya. Mendatangi kita. Sehingga apa? Apa targetnya? Apa tujuannya iblis? Wala tajidu, agar engkau Tuhan tidak menemukan lagi atau tidak mendapati kebanyakan mereka, ini aksar, kebanyakan majority mereka, syakirin, bersyukur. Tidak bersyukur mereka, jadi supaya mereka tidak bersyukur. Tidak bersyukur nanti apa? Tidak beribadah. Karena bukti kesyukuran beribadah. Jadi wala tajidu aksaruhum syakirin. Sedangkan dikatakan tadi Pak Menur, kita bisa temukan di dalam surat Al-Hijr, surat 15 ya. Ayatnya sekitar 39 ya. Ya. Surat 15, surat Al-Hijr, ayatnya 39 ini. Pala iblis berkata, Rabbi wa Tuhanku, bima agwaitani, karena engkau telah memvonis aku sesat, la uzan, sama juga ini lam taukid juga, nun tas di sini. Sama tadi. Kalau tadi itu la akudana, kalau di sini la uzayyinana. Saya akan membuat indah. Jadi saya membuat indah lahum, bagi manusia itu fil ardi, di muka bumi, merasa indah. Jadi merasa indah kehidupan di muka bumi. Setelah merasa indah di muka bumi, nah tadi seperti dikatakan ini, maka kemudian mulailah terlena. Ya. Baru wala naum, aku baru menyesatkan mereka. Jadi iblis bisa menyesatkan kita kalau kita sudah menganggap kehidupan dunia ini indah.
Makanya Al-Quran berkali-kali menyebut Al-Quran itu Al-Quran berkali-kali menyebut surga itu yang indah, bukan dunia yang indah, tapi jannah ya. Fi jannatin naim kan begitu. Nah, surga itulah namanya jannah itu kan taman yang indah. Jadi la ugwiyannahum, saya pasti akan menyesatkan mereka ajmain semuanya. Ingat, ajmain semuanya tanpa kecuali. Wala ugwiyannahum ajmain. Saya akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, jadi kesimpulannya iblis ini tidak pernah tidak mengikuti kita. Makanya bagaimana cara satu-satunya jalan? Karena iblis selalu bersama kita. Nah, kita berlindung dan selalu bersama Allah. Bagaimana caranya Allah bersama kita? Kita persilakan Allah untuk bertahta, bersemayam pada arasnya. Di mana arasnya Tuhan? Yang ada pada diri kita. Biarkanlah, persilakanlah Allah bertahta, bersemayam pada arasnya yang ada pada diri kita. Karena kalau Allah ada di sana, iblis tidak berani. Itu hanya yang bisa kita lakukan. Kalau kita mengandalkan diri kita, itu tadi, nanti kita merasa sok tahu lagi, sok kuat, itu tidak boleh. Jadi kita ini lemah, kita ini doif, kita ini adalah fakir. Ya. Ingat surat Ad-Duha, wajadaka dhalan fahada. Jadi kalau kita merasa sesat, Allah akan menggait kita. Wajadaka ailan fagna, kalau kita merasa fakir tidak punya apa-apa, Allah akan menyempurnakan kita seperti itu. Ya. Kita tidak berdaya. Satu-satunya jalan kita berlindung kepada Allah dengan membersihkan hati kita. Ini kan tadi membersihkan hati tadi ya. Supaya Allah itu ada di sana. Membersihkan kalbu. Ya. Supaya Allah berkenan untuk bertahta, bersemayam di dalam di arasnya yang ada pada jiwa kita. Karena dengan bersemayam di sana, lalu kemudian kita tidak berani iblis goda. Jadi iblis nanti takut, kenapa? Ada Allah di sana. Nah, makanya apa tandanya kalau Allah tidak bersemayam di dalam jiwa kita, tidak bersemayam dalam kalbu kita? Tandanya adalah kita lalai, lupa Allah. Jadi kalau kita lupa Allah, berarti kita telah mengusir, dalam tanda petik ya, dalam petik atau quote and quote itu adalah kita telah mengusir Allah dari dalam jiwa kita. Makanya dikatakan kalau kamu lupa Allah, Allah akan buat kamu lupa dirimu sendiri. Kenapa? Allah tidak ada di sana, dalam tanda petik ya. Ya. Makanya kan dikatakan latan, jangan sampai kamu lupa ya. Di dalam surat Al-Hasyr, surat 59. Ayatnya 19. Wala takunu, dan janganlah kau menjadi seperti, kaknya seperti sini. Janganlah kau menjadi kak seperti alladzina, orang-orang yang nasullah, lupa kepada Allah. Ya, karena kalau lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, Allah akan membuat lupa diri mereka sendiri nih. Jadi kita tidak boleh melupakan Allah. Ya, kalau melupakan Allah kan berarti mengusir Allah tadi dari arasnya yang ada pada jiwa kita. Apa akibatnya? Akibatnya kita lupa diri sendiri, akhirnya tadi iblis masuk. Ya. Makanya dikatakan ulaika humul fasiqun. Nah, fasik itu adalah terbukanya, teropennya hati kita menerima iblis. Padahal ketika kita membaca auzubillahi minasyaitonir, suruh tutup itu. Dia mengatakan iblis ya, syaitan itu adalah terkutuk, tidak boleh masuk. Nah, gitu. Fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Nah, siapa yang lupa kepada dirinya namanya lalai, lupa kepada Allah namanya lalai. Kalau kamu nasullah, lupa kepada Allah, namanya gaflah. Nah, siapa yang gaflah, urusan dunianya menjadi kacau juga. Ya, jadi akhirnya kacau juga urusan dunianya tuh. Kita lihat di dalam surat 18 ini. Ayatnya berapa? 28 ya. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Sabar diri Muhammad bersama dengan orang-orang yang yad'u rabbahum, menyeru. Ya. Artinya hatinya itu selalu menyeru Allah, selalu memanggil-manggil Allah untuk hadir dalam jiwanya dalam waktu pagi ataupun petang, bil ghadati wal ashi. Apa motifnya tujuan yuriduna wajah? Tujuannya adalah untuk
menggapai wajah Allah. Wala ta'du ainaka, dan janganlah dua matamu itu melampaui ataukah terhindarkan anhum dari mereka yang alladzina dauna tadi sini. Turidu zinatal hayati dunia, hanya karena menginginkan zina. Ingat tadi zinatal hayati dunia, ingat tadi surat apa tadi, surat Al-Hijr ya, mengatakan bahwa ya iblis mengatakan saya akan jadikan indah zina, lalu zayyinanna, saya akan jadikan indah. Nah, karena mereka menginginkan zinatal hayati dunia, perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna, dan janganlah kau mentaati mengikuti siapa? Man aghfalna qalba, orang yang telah kami lalaikan kalbunya. Aghfalna, kami lalaikan kalbunya. An dzikrina, dari mengingat kami. Jadi artinya apa yang namanya lalai kalbunya itu? Karena tidak mengingat Allah, ini an dzikrillah. Jadi lalai karena tidak mengingat Allah. Kalau mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ya tidak lalai namanya. Nah, siapa yang sudah lalai tadi atau nasullah tadi, lupa kepada Allah, maka yang dimiliki hatinya apa? Yang dilakukan hatinya ittaba'a hawahu, hawa nafsunya mengikuti, ya, apa, orang itu mengikuti hawa nafsunya. Wattaba hawahu, dia mengikuti hawa nafsunya. Sehingga apa yang terjadi? Wa kana amruhu furuta, urusannya menjadi kacau balau. Furuta, melampaui batas. Ya. Nah, jadi cuma sekian serbagnya inilah saya kira apa namanya yang terjadi di masyarakat kita. Makanya jawaban kita kepada Pak tadi bahwa iblis itu setiap saat, tak pernah tidak tadi, dan dari belakang depan, apa, dari depan belakang kiri kanan, selalu datang menjaga kita. Jadi istilahnya tadi itu adalah 24/7 ya, 24/7 ya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu itu mendatangi kita. Dia akan menunggu kita lengah, lalai, gaflah. Begitu kita lalai, dia masuk. Kita disuruh mengikuti hawa nafsu kita. Sehingga apa? Urusan menjadi kacau semuanya. Ya. Jadi sebab itulah jemaah sekalian sebagai marilah kita membiasakan diri, mengundang Allah untuk hadir pada jiwa kita dengan banyak berzikir, mengingat kepadanya. Dan sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Quran. Ada lagi yang lain? Ada 2 pertanyaan di chat Baik, room. kita pergi ke chat ya. Pertama dari Sinta. Hendak bertanya, mengapa orang tua kita dahulu, bahkan yang kita tahu seperti Gus Dur, banyak yang mengetahui kapan mereka akan berangkat ke tempat tujuan akhir, alias saat wafatnya. Zaman sekarang saya tidak lagi mendengarkan ada yang begitu. Sebetulnya semua orang tahu, saya juga tahu, ya. Seharusnya Sinta tahu juga. Yaitu saya pasti akan mati. Jadi itu sudah tahu, jadi kita sudah tahu. Ya. Jadi ya, kalau misalnya tahu tepatnya, ya itu kan tidak perlu sebetulnya, tidak ada gunanya, ya. Tidak ada gunanya. Kalau dia mengatakan Gus mengetahui, tidak bisa diverifikasi, ya. Jadi tidak ada. Jadi kita tahu akan mati, artinya pasti akan mati. Bahwa dekat, dirasakan. Orang yang mau mati itu dekat, itu merasakan. Bahkan kita tahu bukan hanya selevel Gus Dur, tapi orang biasa saja kan. Ya, orang biasa saja. Contohnya misalnya gini, biasa kita dengarkan kalau kayak pesawat kemarin jatuh di Makassar itu, di Gunung apa, Bulu Seraung. Ya itu ada beberapa orang diceritakan di situ ketika akan berangkat, dia peluk erat-erat dia punya orang tua, ya kan begitu. Nah, ya kan itu kan sebetulnya dirasakan, cuma tidak bisa membahasakannya. Tapi pasti ada dia rasakan pada dirinya itu, ya. Ya kayak gitu-gitu. Tapi itu ya tidak ada gunanya sih sebetulnya, karena tidak ada jaminan kalau kita tahu kapan kita mati lah masuk surga. Ya, semuanya kita sudah tahu kan mati, makanya sekarang tidak perlu sampai nunggu tahu 40 hari sebelumnya baru beribadah. Jadi kalau misalnya kita tahu misalnya 40 hari sebelumnya kita sudah tahu, terus untuk apa? Ya. Kalau kita katakan beribadah pada saat itu, ya sebetulnya Tuhan itu belum tentu menerima tobat kita kalau kita sudah tahu. Karena kalau dia terima tobat kita, Tuhan menerima tobatnya Fir'aun. Karena Fir'aun begitu air laut datang, dia tahu dia akan mati. Dia mengatakan, saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Apakah diterima? Enggak, karena tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki diri.
Sedangkan yang namanya suluk ini kan perjalanan panjang. Ya. Nabi Muhammad saja, siapa kita ini? Nabi Muhammad saya itu butuh waktu terus-menerus pergi ke Gua Hiro. Sebetulnya dia dari awal sudah tahu Nabi, tapi itu kan mengajarkan kepada kita bahwa butuh seperti itu. Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira, Nabi Musa pergi bahkan menikah dulu dengan anaknya Nabi Syuaib, menggembala kambing sebagai mahar 8 tahun, itu kan lama sekali, 8 tahun kan. Ya. Baru kemudian naik ke Gunung Tursina seperti itu. Jadi tidak begitu urgent ya. Kemudian berikutnya dari Pak Burhan. Malah ini kita dihadapkan dengan hakikat kembalinya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya kira benar ya. Itu tadi ada 3, dari mana, di mana, dan akan kemana. Segala soalan dikedepankan agar nanti kelak tidak ada alasan menafikan, betul sekali. Namun dari sisi lain, para pesuluk mengambil pesanan ini sebagai informasi yang mengiyakan akan pertemuan di antara pencipta dan diciptakan, betul. Semoga ayat-ayat malam ini menjadi untuk terus ya, pemantik ya, pemangkin untuk terus ya. Kalau di Indonesia namanya pendorong, pemantik untuk terus membersihkan diri sebelum pertemuan yang pasti akan datang. Saya kira benar. Kembali bertemu dengan Nabi Muhammad yang membawa kepada Ahmad bersama dengan Al-Hamid. Semoga saya, kata Pak Burhan, tetap istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira betul begitu. Jadi kita tinggal selalu minta, ya Allah jadikanlah aku istiqamah. Makanya kan kata-kata jadikan istiqamah itu doa kita yang wajib dibaca. Jadi istiqamah itu kan nanti tetap berada di jalur istiqamah, itu selalu berada di jalur istiqamah. Makanya doa kita itu wajib dibaca supaya kita tetap istiqamah, yaitu di mana? Di dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdinas siratal mustaqim bisa diartikan, ya Allah guide-lah kami agar kami selalu berada di jalan lurus. Bisa juga, ya Allah bimbinglah kami agar kami selalu istiqamah. Ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Karena istiqamah itu istaqamu, summa istaqamu. Ya. Jadi kita berada di jalan lurus istiqamah. Jadi kita minta, ya Allah jadikanlah aku istiqamah di dalam panduanmu supaya akhir kehidupan saya benar-benar berada pada siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan pada jalannya orang-orang yang kamu murkai dan kamu yang sesat dan kamu murkai. Bukan al-maghdub alaihim, bukan juga ad-dallin wal-dallin. Begitu. Saya kira benar. Jadi harapannya Pak Burhan bagus, dan ini harusnya menjadi harapan kita semuanya. Semoga Allah selalu mengistiqomahkan kita. Kenapa? Karena kita ini tidak mampu istiqomah sendiri. Tanpa bantuan dari Allah, siapalah kita ini? Ya tadi, wa wajadaka ailan fa'agna. Kalau kita merasa ail, merasa papah, tidak punya apa-apa, Allah akan menggait kita. Ya. Akan membantu kita, menolong kita. Jadi tidak boleh ada sama sekali rasa saya bisa menolong diri saya bisa, nggak boleh sama sekali. Kita selalu merasa tidak punya apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Kita baru membaca surat Al-Kahfi. 2 orang berbicara, salah satunya mengatakan harusnya mengucapkan la haula la quwata illa billah. Seperti itu. Jadi inilah yang harus kita. Jadi pokoknya yang namanya zuhud itu, yang namanya suluk, melepaskan semua tadi seperti yang dikatakan Imam Khomeini tadi di sini. Ya, ini tadi induk daripada semuanya itu adalah merasa tadi ini ujub, cinta diri, takabur, fanatik, buta ta'assub. Ini harus kita usir dari dalam jiwa kita sendiri. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi kita sampaikan malam ini adalah malam terakhir untuk irfan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi setelah bulan suci Ramadan. Seandainya Allah SWT memberikan kepada kita usia yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan mohon maaf atas segala kekurangan selama ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, suara yang tinggi, ya, mohon dimaafkan karena kita akan masuki bulan suci Ramadan. Sampai berjumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.